Memang benar ketika kita dapatkan informasi dari SK Kementerian Keuangan bahwa untuk jumlah P3K 2022 termasuk juga untuk penggajiannya ini sudah ditanggung. Termasuk juga mendapatkan gaji ke-13 dan juga sudah diperhitungkan 9 bulan gaji ya. Dan sekarang ini sedang berlangsung untuk proses penetapan nomor induk P3K, yang mana dari Pertek BKN dan juga nomor induk P3K nantinya akan menjadi sebagai dasar untuk pembuatan SK P3K. Soalnya pada SKP3K di sini nanti akan ada TMT atau terhitung mulai tanggal kita diangkat menjadi ASN P3K yang nanti akan menjadi dasar untuk kita itu menerima gaji dan juga tunjangan P3K sejak kita nanti diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kira-kira nanti kapan untuk TMT pengangkatan kita? Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu penjelasan dari BKN tentang penentuan TMT P3K guru dan juga penetapan nomor induk P3K, yang mana disini adalah sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan juga tunjangan P3K. Apakah nantinya kita akan mendapatkan rapel gaji sejak Januari tahun 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama ini kita kutip dari cpn.com yaitu penjelasan Kepala BKN soal penentuan TMT P3K guru, penetapan NIP honorer. Ini jangan nantinya gagal paham ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, honorer ini makin ramai membahas tentang penetapan NIP dan juga SK menjelang berakhirnya pengisian daftar riwayat hidup NIP P3K guru 2022 nanti tanggal 13 Mei 2023. Untuk penentuan nanti terhitung mulai tanggal atau TMT P3K guru ini juga menjadi isu yang hangat ya di kalangan honorer. Banyak sekali honorer yang berharap untuk TMT-nya itu adalah 1 Januari 2023 sehingga mereka ini bisa mendapatkan yaitu gaji rapelan. Dan sebenarnya di sini kami sangat berharap untuk TMT P3K itu dihitung per Januari 2023. Karena guru honorer kan bekerja terus ya. Selain itu yang ditanggung pusat. Kan di sini ada 14 gaji, sudah termasuk juga gaji ke-13 dan juga THR. Itu kata Ketua Guru Lulus Passing Grade P3K 2022. Yang pada Kabupaten Kebumen yaitu Musbihin. Menurut dia banyak informasi yang beredar bahwa TMT P3K ini ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pemerintah daerah katanya ini beralasan tidak bisa menetapkan TMT per 1 Januari karena yang memiliki kewenangan soal itu adalah dari BKN. Apakah memang benar demikian? Dari pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana ini membantah hal tersebut. Dia menyatakan TMT P3K itu ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi sebagai dokumen pendukung untuk usul penetapan nomor induk P3K. Dan PPK di sini adalah gubernur, kemudian bupati, wali kota. Jadi yang menentukan TMT atau terhitung mulai tanggal itu adalah instansi ya, bukan dari BKN. Itu kata Bima Haryawibisana. Dia mencontohkan jika PPK itu mengajukan TMT per 1 Mei 2023, maka otomatis gaji P3K itu dihitung mulai bulan itu juga. Meskipun SK baru diberikan pada bulan Juni atau Juli misalkan. Bima juga menjelaskan mengapa penetapan NIP3K itu bisa berlangsung lama. Yang mana untuk penyebabnya kata dia karena Pemda ini tidak menyertakan dokumen lengkap saat pengusulan penetapan NIP3K. Yang paling sering ujar Bima adalah dokumen kontrak kerja. Ketika dokumen administrasi ini tidak lengkap, maka otomatis prosesnya ini juga menjadi lama. Bagaimana bisa BKN mempercepat kalau dokumennya saja ini tidak lengkap? Begitu juga kalau daerahnya ini enggak mengajukan usulan, apanya yang mau diproses seterusnya. Diketahui BKN akhirnya memperpanjang waktu pengisian DRH NIP3K Guru 2022 dan untuk keputusan tersebut itu tertuang dalam surat BKN terbaru nomor sekian yaitu tertanggal 4 Mei tahun 2023. Surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suherman itu menyampaikan perihal penyesuaian tanggal usul penetapan NIP3K Guru 2022 secara elektronik.
Menurut Deputi Suherman, perpanjangan ini dikarenakan masih ada beberapa instansi yang belum selesai dalam proses pengisian DRH. Nah, di sini untuk jadwalnya itu ada penyesuaian sehingga yang belum menyelesaikan pengisian DRH ini bisa melakukan resume lagi. Dia menyebutkan pengisian DRH NIP3K Guru 2022 yang semula disampaikan tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023 ini diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2023. Sehingga untuk usul penetapan NIP3K yang semula disampaikan mulai dari 28 April sampai 22 Mei 2023 ini diperpanjang hingga tanggal 31 Mei tahun 2023. Dan pada prosesnya sendiri di sini ketika teman-teman sudah menyelesaikan untuk pengisian DRH pemberkasan, maka berikutnya dari Pemda itu akan melakukan usul penetapan NIP3K ke BKN. Selanjutnya BKN di sini maksimal memiliki waktu selama kurang lebih 25 hari nanti akan diterbitkan untuk pertimbangan teknis BKN, yang mana di sini nanti selanjutnya dari NIP3K ini akan diterimakan kepada Pemda. Selanjutnya dari Pemda setelah menerima praktek BKN dan juga NIP3K, maka nanti akan membuat perjanjian kerja dan selanjutnya di sini nanti akan dijadikan sebagai dasar ya untuk penentuan yaitu dari SK P3K-nya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan berbicara tentang TMT, kalau misalkan kita mendengar dari pernyataan dari penjelasan dari Bapak Kepala BKN bahwasanya terkait tentang nanti di SK P3K kita ini adalah ada TMT atau terhitung mulai tanggal nanti sebagai dasar untuk kita itu mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu berkas rencana penempatan juga ya, yaitu yang mana ini adalah termasuk berkas yang diusulkan kepada BKN. Jadi nanti akan dipertimbangkan di sini. Selanjutnya nanti jika semua sudah turun, nanti kita akan menerima SK P3K. Nah, untuk TMT ini kemungkinan besar memang setiap daerah ini tidak akan sama ya. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang mungkin akan mempercepat atau mungkin juga ada yang dikarenakan berbagai macam alasan ini maka nanti akan disesuaikan ya dengan kondisi dan juga kebijakan di daerah kita. Selanjutnya nanti untuk pembayaran gaji yang akan diberikan kepada kita yang tertera di SK P3K itu adalah di sini untuk gaji pokoknya ya. Gaji pokok kalau misalkan kita golongan 9 karena ijazah kita S1 sebagai pendudukan ahli pertama guru kelas misalkan, maka di sini nanti dari gaji pokok ini kita juga akan mendapatkan yaitu berbagai macam tunjangan ya, baik itu tunjangan suami, tunjangan istri dan juga tunjangan anak. Sehingga untuk penentu besar kecilnya dari gaji yang kita terima per bulan itu adalah didasarkan pada banyak sedikitnya keluarga yang ditanggung dalam tunjangan ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga mendapatkan penghasilan ketika sudah diangkat menjadi P3K. Itu diantaranya penghasilan yang didapatkan itu ada gaji pokok, kemudian ada TPP, kemudian ada TPG. Sehingga di sini penentu untuk single, menikah, anak 1, 2, suami istri PNS ataupun juga P3K atau mungkin suami istrinya itu adalah orang biasa bukan ASN nanti akan berpengaruh terhadap besar kecilnya tunjangan yang kita dapatkan. Nah, selain gaji pokok kita dapat TPP. Kalau misalkan teman-teman yang belum mendapatkan sertifikasi atau belum punya TPG, ini adalah nanti dapat TPP. Namun kalau misalkan kedepannya nanti dapat serdik, kemudian bisa dapat tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru, maka TPP ini akan tergantikan oleh TPG ini ya. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.